Halo semuanya, kembali lagi bersamaku di Modpack Sky Factory 3. Ya, saatnya kita kembali lagi di Modpack ini. Dan kalau misalkan kita mengikuti achievementnya, sepertinya kita perlu balik lagi ke salah satu mod yang pernah kita bahas ya. Karena memang kita belum nyampe maju banget dari mod itu. Jadi mungkin kita akan langsung aja lanjut ke episode ini, di video ini. Oke, jadi kalau misalkan kita ngelihat di achievement book kita, jadi ya sebelumnya kita sudah masuk ke botanya, sudah berhasil sampai ke sini. Meskipun kita belum nyampe ke gaya yang tahap 2 ya sayangnya. Tapi di sini aku nggak akan terburu-buru dulu, aku pengen masuk dulu ke sini. Age of Dragons. Ini adalah yang pernah kita bahas, mod yang pernah kita bahas ya di 2 episode yang sebelumnya, yaitu Draconic Evolution ini. Tapi kita sayangnya cuma nyampe ke ini ya, bukan nih, mob grinder ya. Untuk bikin ini, wither farmnya. Ya, ini aku lagi nge-farm withernya. Dan ini hati juga karena hati sedikit juga nih. Jadi saatnya kita akan lanjut lagi ke mod ini. Karena kita baru sampai ke wyvern ini ya, wyvern. Yang lebih tepatnya yang bagian ungu. Sini kita bikin wyvern armor dan juga wyvern plug kapasitor. Dari episode sebelumnya untuk melawan Gaia itu yang bosnya cukup susah ya. Tapi di quest ini kita diminta untuk bikin yang lebih maju lagi, yaitu nih Draconic. Draconic itu yang ini, yang warna ungu, warna orange ya, warna jingga. Ini dia butuh resepi yang lebih berat lagi karena kalian bahkan udah ngelihat tiernya, ini tier Draconic ya. Jadi sebelumnya kita bikin yang tier Wyvern untuk bikin spesifik untuk bikin Awakened Draconium Ingot-nya, lebih tepatnya yang bloknya, karena kita craftingnya butuh bloknya. Tapi ya kita cuma bisa sampai Wyvern doang, karena memang kita cuma butuhnya itu. Sekarang kita perlu naik lagi ke yang Draconic, dimana resepnya lebih berat lagi karena kita butuh Draconium bloknya. Nah, dan ingat kalau misalkan kita dapetin Draconium blocknya ini, dia ada Awakened Draconium blocknya nih, yang Awakened ya, itu dia butuh namanya Dragon Heart, dan ini cuma bisa didapat dari ya mana lagi kalau bukan ngehabisin Ender Dragon gitu ya. Ini aku ngeklik kiri nggak ada resepnya sama sekali, jadi mau nggak mau kita harus yang ngelawan Ender Dragon lagi. Tapi gimana caranya? Karena nya sudah kita tetapin. Yang hasilnya adalah ini, si babon naga ini, dia kayaknya lagi ngeliatin ayam-ayamku nih. Halo. Ya, dan ya mungkin jarang kupakai sih ya, cuman buat hiasan doang. Jadi kita perlu menggunakan ya, kita perlu nge-revive-nya dia ya. Jadi di sini ada nih quest-nya. Kita diminta untuk nge-retract one of the dragon, dan resepinya quest-nya cukup straightforward, cukup jelas ya. Kita disuruh bikin draconic armor, kemudian draconic tools, truffle dan sebagainya. Staff of power ini gabungan semuanya ya. Nanti bakal kita lihat. Ini ada yang lain sih, yaitu automate wither killing. Ini sudah kita lakukan ini di sini. Kemudian Chaos Dragon. Nah, ini nanti bakal kita bahas ya. Kemudian ada build the T3 energy core, ini nanti saja. Kita fokus aja deh ke ini deh. Resurrect one of the dragon. Karena kita butuh, mungkin aku bakal fokus aja untuk nge-upgrade nih ya ke Draconic. Karena Draconic pun cukup butuh 4 aja yang di Draconic ya. Jadi satu kali crafting udah cukup sebenarnya dari sini menggunakan satu Dragon Heart. Jadi mungkin aku bakalan, ini mungkin episode-nya bakal panjang. Fun sih karena emang ini perlu waktu menunggu, terus juga perlu ngelawan lagi gitu. Dan caranya untuk nge-revive the dragons ya, kita tentu saja perlu end crystal ya. End crystal ini kita ingat kita ingat
sebagai kristal yang bisa heal Ender Dragon tadi. Tapi resepinya ini dari tweet ya, seperti yang ditulis dari Draconic Evolution, di mana kita butuhnya dari tar. Dan sedangkan resepi yang aslinya itu pakainya Eye of Ender tentu saja harusnya ya. Dan butuh Gatir. Oke, sebelumnya aku sempat ngebikin gas cheat, jadi untuk dapetin Gatir nggak akan terlalu susah ya. Dan sebelumnya aku juga sempat pengen nge-crafting ini, cuman ya sudah sekarang sih baru bisa kita masuk. Oke, kita perlu glass pane yang cukup banyak. Dan kita butuh 4 ya, untuk nge-revive ini. Oke, mungkin kita revive 1 aja untuk upgrade. Kemudian sisanya kita perlu untuk nge-upgrade saja. Ya, ini karena dia butuh banyak Awakened Draconic Ingot saja. Ini yang core-nya dia butuh 5. Kemudian yang ini butuh 2. Ini butuh 4. Jadi kira-kira 11 per Draconic apapun. Termasuk yang tool-toolnya ini. Nah, nih. Ini toolsnya juga ada yang Draconic. Ini perlu dibikin juga tentu saja ya, kan sesuai quest-nya. Ini sama semua resepinya. Kecuali yang Tank of Power ya. Ya, kalian bisa lihat nih gabungan dari 3 ini. Kemudian sword, ya bla bla bla, ya sama semua resepinya nih sebenarnya. Sebelumnya weapon juga sama resepinya. Draconic juga sama. Jadi kita nggak akan terlalu bingung sama resepinya. Karena sama semua. Terus seragam ya semua. Oke. Ini bakal aku simpan dulu. Ini awalnya aku niatnya pengen ngelawan Gaiatir 2. Tapi aku memutuskan ya sudah. Kita tunggu dulu sampai dapat Draconic baru kita lawan deh ya. Oke. Ini juga disimpan kali ya. Ini magnet jelas supaya drop-dropnya nggak pada hilang semua. Sebenarnya Dragon Heart udah pasti masuk ya, karena dia otomatis gitu masuk ke inventory kita. Jadi ya nggak perlu takut jatuh sih. Dan kita butuh cukup banyak Eye of Ender. Kita butuh berapa Eye of Ender karena kue kita udah mau ini ya. Kue kita ada menipis. Nih. Oke. Kita mungkin perlu ngelawan 4 kali ya. 4 kali per 1 yang nanti bakal langsung kita lawan aja. Kita langsung aja daripada lama-lama. Ini aku udah cukup lama juga ngoceh-ngocehnya. Oh ya, kita butuh bow bentar ya. Bow. Oke. Ini bow kita yang kita pakai sebelumnya. Mungkin aku bakal butuh berapa dragon bread lagi, nggak masalah kali ya. Kemudian makanan ya standar, kita nggak butuh ini. Oke. Langsung aja kita coba revive Ender Dragon-nya. Ini harusnya nggak masalah deh, karena ini gampang. Ya, karena kita udah punya armor ini yang bisa ngedelete damage apapun, gitu ya. Damage apapun bakal langsung ditampung dengan energi yang dia punya, makanya damage apapun harusnya nggak terlalu bermasalah. Tapi ya selama nggak besar-besar banget ya damage itu saja, karena kalau nggak energinya bakal habis ketika. Jadi kita cukup revive aja dia. Formasi seperti biasa, 1, 2, 3, 4. Dan kita harusnya sudah bisa centang nih. Dari set awal the Legends. Mungkin ya, kita perlu ngelihat sentimennya semua pada tingkat ini, karena memang nggak ada platform apa di sini ya selain ini, makanya Ender ngumpul-ngumpul sini. Nah, ajab. Oke, aku bakalan lawan dulu. Mungkin kita bakalan fokus buat nyelesain berapa yang bisa kita selesaiin aja kali ya di sini. Untuk yang terlalu rumit bakalan ku agak tunda sebentar berarti. Biar kita ya ada sih yang perlu dilakuin, karena kita perlu ngabisin beberapa Ender Dragon, berapa kali Ender Dragon-nya cukup banyak. Dan itu fight-nya bakal ku keep aja supaya kalian nggak ini. Waduh, ini drop-dropannya sama mana itu.
Oke. Ini aku bakalan fighting dulu ya. Oke, ini yang terakhir. Kita tinggal nunggu dia turun aja. Nah, ini langsung turun dia. Oke. Tapi yang Dragon Age-nya kayaknya nggak dikasih sama dia. Udahlah kalau gitu. Karena Dragon Age-nya juga kita butuh juga. Tapi sebenarnya Dragon Age-nya pun juga dikasih ada resepinya. Aku lihat dia. Dia butuh Dragon Heart, Dragon Bread, Shulker Pearl. Ini dapat dari ngedrop Shulker langsung. Atau simply chip right click ya. Right click ya Shulkernya. Atau ada chipnya ya. Resepi untuk chipnya. Oke. Menarik. Karena kita butuh juga ini sebenarnya. Ada keperluannya, tapi kita lihat. Karena sayang sih nggak ada Dragon Farm ya sayangnya. Jadi kita bakalan terpaksa satu-satu deng kita revive dan kita habisin ya, malas juga sih. Oke. Kita udah dapat materi yang kita butuhkan, yaitu Dragon Heart-nya. Aku bakalan simpan dulu beberapa. Draconic ininya. Ini aku pengen dulu bikin tabletnya biar kalian bisa dapat gambarannya. Ini harusnya tabletnya udah dibikin dari tadi. Ini dia. No need to the map ya. Kita dapat achievement. Nah, ini ada tablet untuk informasi Dragon Evolution. Kalian bisa baca semua informasinya dari Draconium, kemudian Draconium mana? Draconic Awaken Draconic Code dan bla 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 semua sini. Ender Energy Manipulator dan ya bagainya ya. Ini this magical device allow you to attract a egg from Ender Dragon. Jadi mungkin kayaknya ini bisa cara yang menarik kalau untuk dapetin Ender Dragon egg. Aku belum pernah pakai ini sih, tapi mungkin menarik bakal aku pakai kalau misalkan kita butuh Dragon egg ya. Oke. Nah, kita bakal bahas ini aja kalau gitu. Nah, yang bisa kita bikin sekarang yaitu ada nih 1, 2, 3. Ini tadi udah ya. Ini juga udah. Ini juga nanti ya. Ini nanti aja. Mungkin nggak terlalu penting juga sih. Ya, ini kita bakal bikin ini aja kali ya. Sama mungkin beberapa ini yang bisa kita kerjakan. Nggak semua tentu saja ya. Karena kita bakal farming intelligence yang cukup banyak ya. Jadi kita langsung aja. Daripada berlama-lama. Kita yang ini dulu deh. Lebih ini. Charm of Dislocation. Charm of Dislocation yang ini ya. Mana ya? Oh bukan nih, bentar ya. Aku pikir yang ini bukan Dislocation. Bentar ya. Charm of Dislocation. Hah? Apa nggak ada nih? Charm of Dislocation ini nggak tahu yang mana, tapi aku asumsikan Dislocation ya. Berarti ada antara ini atau ini. Jadi intinya ini dua bagus banget. Ini mungkin nggak akan aku pakai sih karena kita ada punya magnet. Meskipun kayaknya lebih bagus ini sih daripada magnet yang apa? Ya, ini magnet ya. Sesuai dengan gambarnya kalian udah langsung tahu ini magnet ya. Kemudian ini dia, ini yang cukup fenomenal ya. Mungkin bakal aku pakai yaitu dislocator. Ada dislocator biasa dan advanced dislocator. Advance ini perlu di crafting pakai weapon ya, boleh ya agak berat. Tapi yang ini gampang. Kita butuh Draconium Dust yang lumayan. Resepinya antara di chip atau di crush pakai crusher. Jadi ini nggak ada resepi yang aku tempat punya nggak ya Draconium? Oh ini dia ada. Oke. Karena nggak bisa di setmail ya entah kenapa ya. Harusnya setmail juga bisa ngancurin sih. Oke. Kita bikin dislocator. Jadi intinya ini kalau misalkan aku kasih tahu kalian bakal langsung wow gitu karena ini adalah alat untuk teleportasi. Ya, kalian nggak salah dengar.
kita bisa teleportasi kemana aja yang kita butuh, kita ya mau. Saya enak jidatnya dengan dislocator nih. Dan tentu saja lebih bagus lagi kalau pakai yang advanced dislocator. Yaitu kita butuh Draconium, Enderpearl, dan juga weapon ini ya, weapon core. Kita bukan yang ini. Ini dia. Kita butuh weapon core. Kita butuh weapon core. Enderpearl di sini. 1 2 3. Draconium 1 2 3 4. Dan kita tinggal crafting aja karena sini sudah weapon, jadi tinggal kita pakai aja. Kalau gitu. Mungkin ku singkirin dulu kali ya. Bentar ya. Ini ku atur dulu semua ini. 1 2 3, Enderpearl 3. Jangan kepake karena nanti bakalan ke teleport. Dan kita langsung start aja. Cuman 8 juta RF, ya murah-murah. Nggak kayak Draconium Block yang sampai ratusan juta. Itu mikirnya lumayan setengah mati. Oke, ini udah mulai craftingnya. Ini mungkin perlu ku simpan, kayak nggak usah deh, nanti aja deh. Kemudian ini cara pakainya gimana? Yang dislocator ini kita perlu naruh dia di satu tempat. Kita intinya tinggal shift klik. Ya, di sini ada penjelasan shift klik kanan untuk taruh dia di satu tempat. Misalnya kita shift klik kanan di sini, boom. Kemudian kita kalau misalkan mau teleport ke sini, ya kita entah kemana, ke DN, ke Nether gitu, kita tinggal klik kanan aja atau taruh dia di mana. Ada pedestalnya. Jadi tinggal taruh atau kita taruh ini di pedestalnya gitu, kita klik kanan, kita bakal langsung teleport ke sini. Ya, sesuai yang ditandainya. Sementara kayak advanced dislocator dia bisa kita taruh di mana saja. Ya, lebih dari satu ya. Kalau ini cuma satu doang, limited, cuma satu lokasi kayak gini. Sementara yang ini bisa banyak lokasi ya. Dan tapi dia butuh fuel, add fuel. Ini tinggal di chip aja kalau mau langsung sekali. Dan dia butuh enderpearl ya. Kenapa? Ini harusnya ada enderpearl tapi kenapa nggak mau dipakai? Oh, dia butuhnya sekali ambil yaudah. Oke. Kemudian cara makainya ini sebenarnya jarang aku pakai sih. Aku misalnya pakai yang ini. Cuman harusnya gampang aja sih makainya. Kita add new. Ini misalnya kita mau taruh namanya home misalnya. Ini namanya, kemudian kita enter. Ini enter, oke. Maka dia langsung ini. Oke, dan kalau misalkan kita mau kemana aja, misalnya ke sini. Udah nggak on lagi kah? Kita tinggal klik kanan aja harusnya. Ini bisa di ini chip nih ya, klik kanan kita langsung teleport ke sini, tapi dia makan fuel ya. Ini kapasitasnya berapa ya untuk enderpearl-nya? Coba kita jangan teleport lagi. Habis-habisin enderpearl. Oh, kayaknya dia bisa banyak banget ya isinya. Dan dia kalau kalian lihat UI-nya dia punya beberapa ya. Jadi nggak cuma satu, tapi kalian bisa tandain itu di mana aja. Misalnya aku mau tanda ini di Nether misalnya. Misalnya di sini aku tandainya tertera di mana? Mungkin di sini kali ya. Di sini kita add new, taruh Nether, kita commit, dan kita perlu set dia ya mau kemana. Misalnya nih kalau di sini ya kita teleport ke sini. Sementara kalau misalkan kita shift scroll ya, kalian bisa langsung lihat UI-nya di kiri atas ya. Kiri shift scroll ini sudah ngarah ke home di kiri atas, dan kita klik kanan. Nah, kita nggak perlu pergi ke portal ini, bahkan bisa langsung hancurin portalnya, nggak perlu lagi. Sudah ada di Advanced Dislocator, jadi ya kita bisa teleport kemana aja. Dan tentu saja jadi agak cheating ya, karena kita ya enak aja sih bisa kemana-mana aja. Cukup dengan enderpearl aja ya fuelnya. Oke, ini mau kasih lagi makanannya. Ini udah mau penuh deh ini. Jadi mungkin bakal aku atur lagi. Oke. Kemudian ini kita tentang aja karena ini questnya
agak apa ya, agak kurang mengerti juga nih yang mana. Kemudian ini dia, tier C energy core. Ini kita bakalan butuh resource yang banyak. Tapi sebelum itu kita mungkin bakalan bikin build draconic battery. Oh, draconic ya. Draconic berarti yang ini, aku khususkan yang ini karena ini kapasitor, ini bukan baterai, tapi ya mungkin bisa dianggap aja sebagai baterai ya. Ya sudah. Karena kita butuhkan draconic jadi nggak bisa kita pakai berarti ya. Kemudian draconic ini nanti kita bikin. Nah, kita mungkin bikin ini dulu ya. Build tier C energy core. Ini energy core ini yang mana? Kalian bisa baca di sini. Ada yang namanya energy core. Sini ada gak ya? Bukan ini deng. Tier C energy core. Mana? Ini dia. Energy storage core. Aku tuliskan yang ini ya. Jadi ini kalian bisa ngelihat gambarnya. Ini keren banget ya, ada bola. Ya udah curse kalau misalkan ada bola di Minecraft. Dan juga ada di Hinari sama ini nih, entah apa ini. Ya, jadi intinya sesuai dengan namanya dia bisa untuk penyimpanan energi ya. Kalian lihat tier 1 dia bisa menyimpan sampai 45 juta RF, yang hampir setara 2 bank. Yang kita punya mungkin sekitar tier 2 ke atas dikit gitu, 400 juta. Tapi kita minta untuk bikin tier 6 ya. 300 bukan juta tapi miliar RF. Oh wow. Yang 7 2 juta 2 triliun dan T8 ini udah infinite ya. Ini sesuai namanya infinite. Artinya dia udah nggak ada batasnya lagi yang kapasitasnya berapa ya. Jadi gimana cara untuk bikin ini? Oke, kita ini ada setup-nya. Dikasih lihat di berapa jumlah resource yang kita butuhkan untuk bikin energi core-nya. Kita bikin tier 6 ya, dia bilang. Tapi mungkin aku bakal bikin yang tier 7 saja. Yang tier 7 juga nggak seberapa sulit sih, karena memang kalau kalian lihat nggak jauh beda ya resource-nya, berapa banyaknya. Yang tier 8 tuh udah I give up ya, aku nyerah. Karena kita butuh wicked Draconium block. Ini bikin 4 ini harus ngebunuh JJ berapa kali coba? Ya, apalagi kita nggak ada cheatnya ya. Ada memang Mythic Agriculture mod tambahan kalau kalian mau bikin cheat dari Awakened Draconium ingot. Bukannya Draconiumnya, tapi yang Awakened ya, yang tier lebih lanjutnya. Dan juga tentu saja bukan cuma ini deng. Ini ada juga Energy Core sama Energy Core Stabilizer. Dan ada juga Energy Pylon. Ini Energy Pylon ini untuk ya apa ya? Untuk masuk keluarnya energi ya. Simpelnya. Oke. Ya, mungkin daripada lama-lama aku bakalan bikin aja langsung. Kita butuh di sini kita lihat dari setupnya langsung 200. Nah, ini yang aku bilang kita butuh banyak banget Draconium block ya. Jadi kita butuh 200 itu udah hampir 3 tak lebih, Energy core sama energy core stabilizer ya. Energy core mudah-mudahan nggak mahal banget sih. Ya, nggak terlalu mahal. Oke, energy core ya kita bikin 6 berarti. Mungkin aku bakal bikin dia di atas Divine Forest ini tetap ya, tepat ya. Tapi mungkin nggak akan ku langsung pakai sekarang karena ini bisa dibilang kapasitas energinya masih mungkin boleh, tapi aku mau khususkan dia untuk satu sumber energi yang gede banget. Bakalan langsung kalian lihat. Kalian kalau nonton di episode sebelumnya pasti tahu lah apa maksudnya. Kita bakalan bikin sesuatu yang besar banget, tapi sayangnya kita belum sekarang ya. Ini malah pakai 3 coba. Mana ya nih? Dan ini yang core-nya. Kemudian ada yang stabilizer. Stabilizer-nya ini ya. Energy core stabilizer. Ada particle generation. Kita butuh banyak blaze rod dan redstone block. Karena kita butuh banyak 36. Oke. Kita bikin aja langsung. Ini daripada lama-lama aku langsung aja bikin setak deh kalau gitu. Ininya.
core-nya. Ayo. Nah, ini aku nggak mau tiba-tiba bikin dua tak gitu, boros banget. Oke, kita butuh 36 ya. Mungkin aku bakalan kosongin dulu ininya. Itu agak ya 36 ya. Oke. Dan kita lapis dia dengan diamond. Oke. Sip. Dan tentu saja kita butuh yang lainnya ya, yang bloknya udah pasti. Mana itu? Ini kita udah punya ribuan, jadi ya gampang. Dan redstone block. Inventory udah penuh tapi. Oke, aku simpan dulu beberapa ya di sini mungkin. Oke. Kita ambil redstone block satu, bukan glowstone. 1-2 redstone-nya kayaknya kurang ya. Kayaknya mungkin aku perlu bikin sheet-nya deh kalau gitu. Ngasih sheet-nya maksudnya. Oke. Udah semua bahannya sudah jadi. Ini aku simpan dulu. Semua bahannya sudah ada. Kita tinggal bikin dia. Aku butuh angel block ding, bentar ya. Angel block mana kamu? Mana dia? Ini dia. Angel block. Supaya kita nggak usah bikin dari bawah ke atas. Kira-kira ini aku mau rendernya kira-kira gini kali ya. Ya, kita di sini juga masalah sih. Tapi kita bakal bikin aja di sini. Harusnya sih oke kalau semuanya render chunk. Karena kita bakal butuh energi. Kira-kira berapa ya? Ketinggian segini cukup. Oke lah kalau di sini. Mungkin kita bikin energi core-nya, kita taruh aja. Nah, untuk cara bangunnya, karena di sini juga nggak jelas ini gimana bangunnya. Sini kita bisa aja cukup right click core-nya, to open UI dan set tier. Oke, jadi kita tinggal setting dia di sini. Ini energi core-nya, kita klik kanan. Nah, di sini tier 1 ya, kita perlu naikin dia ke tier 7 ya. Dia di achievement-nya minta 6, tapi aku bakal naikin ke 7 aja sekalian. Oke. Kemudian ini ada build guide activate nih. Ya benar. Ini asumsi dia bakal langsung ngasih bentuknya ya. Ini aku tutup dulu. Ya ini bentuknya kayak gini. Blok-blok yang perlu ditaruh. Atau kalau mau bikin nggak mau ini kayaknya nggak bisa deh. Dia nggak bisa dipakai langsung nih, maksudnya nggak bisa bangun sendiri, kita bikin sendiri ya sudahlah. Ya aku bakalan bangun dulu sebentar ya. Ini sudah cukup jelas sih gimana bikinnya. Oke. Ini bagian dalamnya udah jadi, ini tinggal dilapis semua ya. Sesuai dengan build-nya dia tinggal dilapis semua nih. Harusnya nggak ada yang kurang sih. Oke. Oke. Karena di versi yang lebih baru, ini karena kita harus bangun sendiri. Versi yang lebih baru kita bisa langsung aja bikin semuanya ya. Maksudnya, ini masih kurang nih, ada yang kurang. Nih. Kita perlu langsung bangun langsung gitu. Semua blok yang di inventory kita langsung dipakai untuk bikin core-nya ya. Tapi di sini karena aku nggak terbiasa nge-build ya, jadi agak kaku-kaku gitu. Ya, ini tinggal kita lapis aja ya. Dan kemudian nanti kita perlu ngasih laser, kan kalian lihat di gambarnya kalau misalkan dia kayak di laser gitu. Gimana ya? Ya ada laser yang ada di sisi kiri kanan depan belakangnya itu di 4 sisi. Nah ini kita di laser itu kita bakal pakai yang ini energi core stabilizer ya. Kemudian nanti setelah kita pakai dia harusnya ini belum bola seperti yang digambar ya, tapi ketika kita aktifkan dia bakal berubah bentuknya. Jadi ya kita masih pakai model bola yang di Minecraft yang biasa sih, yang bola tapi masih pixelated ya istilahnya. Oke, lapisan terakhir yang paling bawah ya. Oke, sudah jadi.
Coba kita nggak bisa ya. Ini aku pengen klik kanan, tapi kayaknya bentar ya. Kita tinggal bikinnya ya. Ini ada penjelasannya nggak ya? Nih, energi code stabilizer. Nah, ini stabilizernya kayak gini bentuknya. Kita bikin 4x4. Dia bilang kalau misalkan kita bikin 1 sampai 4 tier core 1 sampai 4, kita cukup butuh 4 per sisi. Sementara kalau di atasnya kita butuh advance ya. Yang 9 ya, 3x3 gitu. Kalau misalkan benar, dia bakal langsung ngasih kita nih. Dia bisa di posisi gini, horizontal ya. Dia bisa posisi horizontal gini atau vertikal kayak gini. Tapi yang biasa aku bikin biasanya yang horizontalnya sih. Ya sudah. Ini dia nggak bilang jaraknya berapa ya. Right click to open image in browser nggak usah. You can also see this off. Bukan ini ding, berarti ikonnya. Oke lah. Ini dia nggak bilang jaraknya berapa. Mungkin aku bakalan bikin jaraknya 8 kali ya. Coba. 2x4. Tinggal kita bikin. Ini harus sejajar ya. Yang tengah sini sama tengah sini harus sejajar. Kemudian, ya, nih kalian bisa lihat langsung apanya. Di sini. Bukan di bola itu deng. Di sini. Di sini core-nya sudah, mana? Ini dia bilang core-nya udah valid semuanya. Tinggal yang stabilizer-nya aja ya. Oke, tinggal kita bikin ini. Bukan. 1, 2. Oke, dia langsung melingkar seperti ini ya. Tapi kita butuh masing-masing sisi ya. 2 gram. Oke, ini dia. Kalian bisa ngelihat stabilizer sudah valid, dua-duanya sudah valid. Berarti sudah tepat ya semuanya. Nah, tinggal kita aktifkan. Nah, cara kita aktifkan ya, ini aku aktif dulu biar nggak muncul apanya. Tapi kayaknya udah nggak muncul lagi sih visual dari yang tadi yang bola itu. Kemudian kita tinggal activate aja. Boom. Nah, ini dia. Langsung berubah ya, jadi bola kayak gini. Dan dia sudah di-charge dengan stabilizer-nya ya. Dan kalian bisa klik kanan dia dan kalian bakal ngeliat ada kapasitasnya 2 triliun RF. Itu nolnya sampai banyak banget. Kemudian charge berapa persen dan transfernya juga berapa persen, oke? Dan kita bisa diatur juga kalau mau menonaktifkan ya. Oke, dan untuk bisa pakai dia kita butuh namanya energi pylon seperti yang aku bilang. Mungkin aku bakal bikin aja biar kalian tahu cara makainya gimana ya. Wow, kenapa naganya tiba-tiba ke sini? Oke. Mana pylon? Energi pylon. Kita butuh ender. Oke. Ini dia, energi pylon. Dan kita butuh glass ya. Mana? Glass 2. Oke, di sini dijelaskan, bentar ya. Di tabletnya. Jadi intinya dia bisa digunakan untuk input output ya dari untuk gitu ya. Bola itu. Mana ya? Coba aku lihat cangnya udah bagus semua kan berarti. Oke. Mungkin aku bakalan coba taruh dia mana pylon satu di sini mungkin. Siapa tahu mau aku pack nanti. Nah, di sini penampakannya dari energi pylon. Kalau mau pakai dia kita perlu naruh glass di atas. Boom. Nah, dia udah tersambung dengan core-nya. Kalian bisa lihat kayak ada partikel-partikel yang mau ke sana. Tapi ini perlu dikasih energi kalau mau lihat ya. Mungkin coba aku kasih sampel deh kalau gitu. Mana ini? Aku taruh sini. Ini kalau ini bener gak ya? Ini dia. Dia langsung transfer ke sana. Oke. Nanti ini dia transfer ya. Di portnya ini kalian bisa lihat tanda panah ke tengah gini. Berarti ini adalah input. Kita masukin energi ke sana. Nah, kalau misalkan kita mau output, kita bisa misalnya kita taruh sini deh. Sini. Ini bisa di bolanya ini yang di klik kanan kayaknya ya. Di klik kanan maka dia dari bola ini keluar ya panahnya. Jadi cara gampangnya itu berarti ini energinya bakal ditarik dari sana kita pakai untuk mesin-mesin kita gitu ya. Oke.
Tapi ini bakalan ku tutup dulu biar dia nggak menguras energiku banyak-banyak. Oke? Karena nanti kita akan pakai dia untuk hal yang khusus kok. Kita pakai centangnya dia. Dan kira-kira gitu saja sih yang sudah bisa kita lakukan. Sekarang kita perlu lanjut ke Draconic ya. Kita bikin full Draconic kalau bisa. Tapi tentu saja kayaknya nggak akan di episode ini, ding. Karena ini bakalan makan waktu yang lama banget untuk full Draconic. Ini Enderman-nya udah aku ajar aja. Oke, selamat pagi. Kita sekarang lanjut dulu ke Draconic ya. Oke, berisik banget kamu. Mana tadi Dragon Heart-ku? Ini ku simpan dulu karena kita nggak butuh lagi. Mana Dragon Heart-ku? Aku simpan, oh bukan di sini deng, aku simpannya. Ya di sini. Kita perlu bikin dulu Draconic ingot-nya, bentar ya. Draconic ini ya. Weapon Draconium, energi core yang banyak dan juga blok ya 4. Oke. Tinggal kita bikin taruh sini, sebarin. Ini harus satu-satu ya karena kita cuma bikin satu doang. 1 2 3. Dragon Heart 1. Start. Dan kita perlu menunggu lagi. Ini harusnya makan energinya di sini karena ini ada buffernya nih ya. 64 juta juga, jadi lumayan besar. Dan ini tetap lama ya. Yaudah kita mungkin pakai yang sisa ini aja. Mungkin untuk episode ini aku bakalan full on yang ini aja, armornya aja. 4 dong sih, nggak terlalu besar. Kita udah lihat weapon recipe-nya kayak gini. Kita perlu weapon energy core yang redstone ini sama yang core-nya yang paling kena datar dan butuh draconium. Jadi makanya episode sebelumnya aku bikin karena gampang ya bikinnya. Nah untuk itu kita perlu upgrade dia ke draconic. Kita butuh tier draconic yang seperti aku bilang. Berarti ini ya. Kita perlu 4 berarti 16 diamond sama 8 weapon core ya. Kita butuh setengah tak draconium core berarti. Oke. Bikin 12 dulu. Kemudian kita bikin ini. Kita butuh nether yang lumayan banyak ya berarti ya. Kemudian diamond 16. Ya ini. Ini udah jadi belum? Karena ini sajinya lama banget. Ini padahal udah aku speed up juga. Oke. Apa lagi ya? Mungkin yang berat sih ini ya. Kayaknya ini yang agak merepotkan sih. Karena aku nyarinya di modpack nih, pipe yang kuat itu, tapi kayaknya yang paling kuat cuma ini doang sih, cuma 20.000 air per tick. Itu aja udah cukup besar loh, tapi kita mungkin bisa perlu yang lebih besar lagi sih, tapi mungkin aku nyari-nyari aja sih. Kalau misalkan ada tahap energi yang lebih bagus lagi bakal aku pakai, tapi untuk sementara kita cuma bisa gini doang sih sampai menunggu dia carinya selesai. Kalau masalah energi sih cukup sih, ini 400 kan 400 juta ini ya, udah cukup banget sih. Kemudian tadi bloknya ya, nanti kita lihat, kita dapat juga sih nanti. Kemudian kita perlu weapon core juga. Yang ini nggak terlalu masalah sih karena dia cuma butuh weapon doang sih. Dan ada tar. Dan ini tinggal di crafting aja biasa. Kita mungkin crafting aja ini 4 karena kita bisa langsung crafting biasa aja. Oke, sambil nunggu itu. Ini udah siap belum sih? Belum. Belum. Oke. Apakah aku perlu kayaknya nggak usah deh. 16 ini berarti ya. Berarti kita bikin dulu bentar ya. Kita butuh 4 ini sama 16 ini. Berarti tengah tak ya. Ya, tengah tak ini. Ayo. Nah, ini. Aku simpan aja tengah taknya. Kemudian ini aku bikin tengah tak. Bukan tengah tak, deng. 16 ya. 16 ya. 16 ini berarti ini aku tarik lagi. Biar nggak kepake semua. Ya, ini 16. Kemudian ini juga bukan 16 yang ini. Bentar ya. 4 ya. 4, oke.
Kemudian kita bikin yang ini ya, Draconic Energy Core. Ini energy core yang paling tinggi. Oh, kita butuh Draconic. Ya, oke lah, nggak masalah. Karena bahan-bahannya kita udah punya berarti ya. Oke, udah jadi ini. Tinggal kita bikin, tadi core-nya malah aku simpan ya. Mana? Ini dia. Kita butuh 4. Kita 1, 2, 3. Dan 4 ini kalau nggak salah. Oke, 1, 2, 3 diamond, 4 satu lagi, dan kita ambil 1. Kita cukup butuh 7 kok. Oke, langsung aja kita crafting. Mungkin bakal aku speed up aja untuk crafting 4 ya. Kita cukup butuh 4 aja nih. Oke, ini yang terakhir. Dan aku lupa kan kalau misalkan kita butuh draconic block, jadi ya sudah lah, kita bakalan ngabisin legend satu kali lagi aja di episode ini. Mungkin aku bakalan pakai item-item yang ada di sini ya, bentar ya. Nah ini di sini misalnya swordnya sama bow-nya. Ini menarik, mungkin kita bakalan coba lihat apa bagus apa sih bow dari weapon draconic ini ya. Cara bikin juga nggak susah amat. Mungkin apa aja yang aku bikin ya. Mau semuanya sih kalian ya. Boleh kali semuanya sekalian gitu. 1, 2, 3, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kita bikin. Kalau misalkan kita 5 bikin berarti ini, karena ini berarti 25 cukup ya. 2, 4, 5. Ini 2, 4, 5. Dan kita butuh diamond untuk masing-masing ya. Bentar ya. Sana kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Yaudah. Kita bikin manual aja kalau gitu. Mana tik? Bukan ladder. Diamond, couple. Oh, yang nggak guna. Ada hole di sini ya. Kenapa hole nggak ada di sini? Oh, dia langsung dari diamond hole. Oh, banyak langsung dari diamond ya. Oke lah. Ya kalau gitu diamond hole, ya ada diamond hole-nya berarti nanti untuk langsung draconic ya berarti ya. Enak banget langsung di draconic, nggak ada weaponnya dulu. Baru tahu kok. Karena nggak ada yang pakai juga kan draconic bow gitu. Apalagi tadi ya? Tadi belum bikin ya. Dan bow-nya jelas. Bow-nya kita ambil dari sana aja karena nggak sih. Bentar ya. Bow yang mungkin ya, soalnya bow-nya semua aku buang ke sini, jadi nggak ada bow-nya lagi. Kalau gitu, aku bikin manual aja lah kalau gitu. Oke, kita bikin aja dan tinggal kita bikin semua ya versi draconicnya. Mulai dari ini kita bikin A of weapon, PF of weapon, dan shuffle of weapon. Oke, semuanya udah jadi, semuanya kita tinggal charge di sini ya. Ini charge-nya sudah cukup kenceng nih semuanya. Padahal kayaknya nggak perlu di charge juga, nggak masalah sih. Sword-nya damage-nya nggak seberapa kuat dibanding ini ya, tapi attack-nya surprisingly bagus, 1,8. Kemudian mungkin kita bakal bandingkan ya bow-nya. Yang lain nggak terlalu kepake sih, tapi nanti bakal kita upgrade ya. Jadi kita bikin dulu baru nanti kita upgrade langsung gitu. Kita taruh aja di sini deh kalau gitu. 1, 2, 3. Ini mungkin bakal kita sandingkan dengan bow yang biasa ya. Dan ini aku udah siapin end crystal-nya. Kita bakal siap-siap ke DN lagi ya. Bentar ya. Mana bowku? Ini dia. Oke, kita bakal langsung aja ke sana.
Oke, supaya aku nggak perlu bolak-balik makan kuenya dan ya tentunya perlu Eye of Ender lagi, kita bakalan bikin aja langsung di sini, kan? Kita commit dan kita klik aja di sini. Enggak sih, kita ini jangan, ya udah, kita bakal langsung aja summon-nya, summon Ender Dragon-nya. Oh, kalian bisa langsung lihat ada apanya nih di wow, cepet banget ya. Tapi kurang. Oke. Ini aku ambil dulu semuanya. Oke. Arrow-nya agak menarik, dia kayak gini tampilannya ya. Tampilannya berubah ya dari arrow yang biasa. Damage-nya kayak dikit ya, karena kayaknya belum di enchant, belum apa gitu. Ya sudahlah, kita ya, kayaknya masih gedean ini sih, gedean karena karena ini masih ada powernya, lebih sakit dia damage. Belum dulu nih ada damage-nya. Karena tinggal kita tunggu turun aja supaya tinggal apa. Yuk, ini para kemana-mana nih. Yuk, turun. Enderman-nya malah dipanggil di sana, dadah semua. Ini dari sisanya kemana-mana ya. Ayo, turun. Ya, dia mau nimpa lagi. Oke, ini dia. Kawan aja. Lagi Dragon dari punya ya tentu saja. Ayo. Ayo, ini yang kita butuhkan sebenarnya. Ayo. Boom. Oke, nice. Kita kembali lagi. Oke. Tentu saja bakalan ku simpan dulu bentar ya. Di sini. Ini di sini. Ini kita taruh sini aja. Oke. Ya, karena ini masih tier weapon ya, jadi mungkin nggak terlalu kuat dibandingkan dengan yang full power ya. Ini juga damage-nya juga masih kalah sama ini 20. Tapi nanti bakal kita upgrade kok. Kita lihat seberapa kuatnya dia. Karena tentu saja yang versi lebih upgrade tentu saja lebih kuat ya, tentu saja. Tentu saja. Oke. Oke. Kita perlu bikin lagi ininya. Draconium ini ya. Awaken Draconium-nya. Ini bakal simpan dulu semua di sini. Oke. Taruh 4 lagi. Kemudian ini 1. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pakai yang ini aja biar cepat. Oke, start. Oke, mungkin daripada nunggu lama-lama, kita bikin komponen lainnya aja. Ini masih ada beberapa sisaan dari yang kemarin. Mana ini ya? Ini ya. Ini 2 ke 4 ya, kita butuhnya. Kita bikin lagi. Oke, masih kurang rupanya. Bentar ya. 3, 4, 5. Ya. 2 kali ya. Oke. Mana nih? Yang ada di core. Ini udah berapa sih? 1, 2. Dan kita bikin yang weapon core. Nih. Dan kita bikin yang ini. Energy core. Oke, next. Udah. Kemudian 8 ini ya. Ini bakal ku tarik 8 weekend.
Dan kita butuh ini ya. Kita butuh ini perlu di crafting di fusion crafting ya, nggak kayak weapon core biasa. Yang pentingnya kita butuh 16 weapon core. Wow, banyak juga. Oke, kita perlu bikin ini. Ini aku udah bikin rupanya. Kenapa aku bikin lagi, gitu? Ini agak buang-buang weekend record nih. Tapi harusnya nggak masalah sih. Mudah-mudahan cukup sih. Ya, oke. Kemudian ini kita butuh satu tak juga. Bukan satu tak, 16. Oke. Ini tinggal kita pakai buat infusion ya. Fusion ya. Ini. Oh ya, ini harusnya dia aku centang nih ya. Mana? Nih, Draconic level fusion crafter. Dia cukup bilang satu aja ya, padahal kita butuh lebih sih. Oke. Chaos Dragon ini menarik. Bukan menarik sih, merepotkan ya. Karena apa? Chaos Dragon ini kalian mungkin nyadar nih mirip Ender Dragon, tapi ini pasti versi yang lebih kuatnya. Yes, ini versi lebih kuat daripada Ender Dragon, jauh daripada Ender Dragon. Bahkan yang full upgrade Draconic kali pun masih perlu hati-hati sama nih Chaos Dragon karena saking kuatnya dia. Jadi gimana ya jelasin ya? Dia punya banyak banget fireball yang bisa ngikutin kita, itu yang paling merepotkan. Ya, literally dia ngikutin kita ya. Jadi ya mau gak mau antara kita hancurin atau kita kena damage-nya dengan energi hampir habis. Ya, jadi ini bakal jadi challenge yang merepotkan. Ini kita nggak akan lakuin di video ini sepertinya karena kita bikinnya aja udah butuh waktu ya. Apalagi kita perlu ngelawan dia, ngelawan ini itu. Mungkin gimana ya? Aku mau ngasih lihat fight-nya ya. Mungkin kita fight ini berbarengan dengan yang lain-lainnya lagi. Ini kita udah mau sampai akhir deh, tinggal ya challenge gitu. Ini kalian kalau ngeliat nih apa ya? Achievement buat nge-challenge diri kalian sendiri ya untuk ngebikin hal-hal yang bisa dibilang ya bisa dibilang apa ya? Gila gitu ya. Ya, sesuai dengan namanya Age of Insanity. Jadi kita mungkin kita bakal lakuin ini berbarengan dengan yang itu ya. Oke. Ini udah jadi sambil kita ngomong-ngomong gitu. Oke. Kemudian kita bikin ininya ya, core-nya ya. Kita butuh 4 Draconic core. Kita perlu tunggu bentar ya. Kita tinggal perlu naruh dia. Dia cukup weapon kok. Jadi nggak bakalan tapi kayaknya bakalan agak butuh waktu lama sih. Bentar ya. Mana ya? Mana itu? Oh, kita butuh 9 deng, aku lupa. Aku nggak ngeliat. Oke, kita perlu. Ini aku sempat bikin kan satu lagi honey dia infusion. Kita perlu upgrade dia lagi. Kita butuh. Mungkin aku speed up aja biar kalian gak usah lama-lama ngeliatnya. Oke, ini yang terakhir. Ya, ini resepnya seperti biasa. Dan kita tinggal charge aja dia. Dan setelah itu kita saatnya untuk upgrade armor kita ya. Oke. Oke, jadi apa sih bedanya dia dengan weapon ini ya? Daripada yang weapon ini, Draconic ini. Nah, Draconic ini yang pertama dia bisa terbang ya. Ini kalau kalian nggak tahu di episode sebelumnya, weapon ini dia nggak bisa terbang sama sekali. Meskipun dia weapon ya. Entah kenapa dia nggak bisa terbang. Kita nggak bisa terbang pakai armor ini. Jangan ini ding, jangan ini. Ini.
Jadi ini kalau kalian nyadar nih aku terbangnya pakai engineering nih. Jadi kalau misalkan aku buang, ya kita nggak bisa terbang sama sekali. Jadi ya sudah. Kemudian dia ada hal feature yang bisa ku kasih lihat ya nanti. Atau mungkin ku langsung kasih lihat aja kalian ketika lagi dia crafting ya. Jadi kalau misalkan kita ke setting, kemudian kita ke control di Draconic Evolution, coba kita cek. Ada yang namanya nih tool and armor config UI ya. Ini aslinya X ya. Ini terserah kalian aturnya. Ini aku ubah ke M tadi karena ada bertabrakan kayaknya itu X warna merah gitu. Nah ini dia jadi ini yang helmet. Kemudian yang ini aja. Nah tab dulu, jangan lupa. Kita misalnya pencet M coba, boom. Nah di sini ada ya. Kenapa aku nggak atur dari tadi? Ya, jadi intinya Diacon Evolution ini spesialnya gitu ya. Kalian bisa ketik apanya konfigurasinya ini, tapi crafting jadi berhenti ya kalau aku buka. Bentar ya. Ya udah, aku kencet M, aku konfigurasi ini. Jadi di sini ada yang namanya macam-macam. Ada jambus. Aku bikin jambusnya full. Jadi ya lompatnya jadi tinggi ya. Jadi ya 2 blok ya. Jadi intinya armor ini bisa kita atur ke hati ya. Jadi yang ke highlight ini, yang warna hijau ini berarti dia bisa kita konfigurasi. Kemudian ini ada HUD nih buat yang ngatur tampilannya ya, mau kayak gimana. Ini aku bikin default aja, nggak usah bingung, biar nggak bingung gitu. Kemudian ini juga slot bisa aku atur juga, ada attack radius, jadi berapa besar di area yang di cover dari apa istilahnya apa ya istilahnya ya, goyangan lagi, swing apa ya bahasa Indonesia ya, ya apa tebasan dari pedangnya, susah banget ngomongnya. Jadi ya tapi dia nggak bisa configure, jadi karena ini memang masih weapon yang lemah. Nah kalau yang lebih kuatnya itu ada yang Draconic ya. Kalau kita lihat misalnya yang boot nih tadi kalian lihat kan cuma 2 ya. Di sini ada tambahan lagi, misalnya boot on sprint ya, ada tap height juga. Ini artinya kita bisa tap satu blok tanpa jam. Jadi mungkin coba mungkin bakal ku ini dulu ya. Ini semuanya udah jadi. Ini ku isi dulu nih. Ini juga isi karena ini kayaknya udah mau habis juga nih. Ya ini energi yang dipakai emang cukup besar, makanya ini nggak bisa di early game ya. Ini kita pakai ya. Dan kita harusnya udah bisa terbang tanpa ini. Ini ku simpan lagi. Ya kita udah bisa terbang lagi pakai armor ini, dan tentu saja kita bisa konfigurasi dia macam-macam ya. Seperti yang kita lihat tadi. Misalnya ini bukan. Misalnya helmet ini ada night vision, lock. Ini suka hati kalian mau bikinnya gimana, dan penjelasannya udah jelas di sini. Enable or disable night vision. Default kalau misalkan kamu tidak area ya. Intinya night vision cuma bisa muncul kalau kita di area yang gelap ya. Tapi aku pikir ini ada night vision lock, jadinya kita ya night vision terus meskipun gelap gitu, meskipun terang ataupun gelap ya. Tapi kayaknya aku lebih cocok yang ini sih. Kemudian chest plate-nya ada, bahkan ada 5. Ada flat feet, jadi terbangnya wow kencang, waduh kencang banget ya. Ini nggak tahu banget kalau di sini, tapi untuk fighting Curse Guardian itu, Curse Dragon itu mana? Ini bakal berguna ya. Ini. Tapi ya ini bakal kecilin dulu ya. Kalian tinggal atur ke hati mau gimana. 200 mungkin boleh guys biar cepet, tapi nggak cepet banget. Kemudian ini kayaknya bakal kecentang dulu semuanya nih, 4 ya. Kemudian ini misalnya ada Inertia Cancellation. Jadi kalau misalkan terbang dengan kecepatan tinggi, dia bisa menghentikan kalian secara instan kalau kalian lepas dia, berarti gitu ya. Kalian tahu inertia ini apa
hukum gaya Newton ya, ada 3 itu. Yang pertama itu bisa dibilang sebagai inersi ya, di mana benda yang bergerak akan cenderung untuk terus bergerak sampai ada yang gaya yang menghalangi ya. Jadi sama dia energinya yang harusnya kita terbang terus sampai ujung, kita nggak sampai ujung sih, tapi maksudnya bakal butuh waktu sampai dia berhenti. Ini kita henti langsung berhenti ketika ya. Jadi gayanya langsung hilang gitu aja. Oke, jadi itu enak banget sih. Dan boost on print, kalau misalkan di boost, kalau di print to reduce when you not print, mana ya? When enable didn't modify you have set ya intinya bisa print mungkin ya. Kemudian ini allow vertical increase the speed at ya kalau misalkan lagi terbang mungkin fly lock allow you to lock to gravity flight, berarti ngelock ke flight, tapi ya kita jangan deh. Oke. Ini bisa kalian setting terserah kalian ya. Gimana? Ya karena masing-masing orang preferensinya bisa beda-beda ya. Misalnya legendnya ada speed, misalnya boost, whenever you have to set will be reduced when you're not printing. Jadi mungkin oke, ya kalau misalkan printing ya dia cepat banget tuh. Bisa jalan cepat banget, terbang juga cepat banget. Oke, boot juga ada jam, bisa lompat tinggi, ada tap high, ada boost on print nih sama juga ya. Ya kita bisa tap high di sini. Kita nggak ada lompat sama sekali, langsung naik lock. Kemudian jump boost. Kenapa jump boostnya nggak bekerja ya? Jump boostnya nggak bekerja, tapi nggak masalah sih karena ya kita terbang juga sih. Oke. Jadi dengan kayak gini kita bisa keliling base dengan cepat ya, dalam hitungan detik mungkin. Jadi ya benar-benar apa ya fleksibel banget sih, kalian mau makainya gimana. Oke, jadi seperti ini penampakannya kalau dari depan ya. Ya kurang lebih mirip dengan yang weapon, cuman bedanya dia warna orange aja yang Dracon ini. Dan tentu saja lebih kuat ya daripada yang weapon. Ini kira-kira sampai 64 juta dari weapon yang cuma 16 juta totalnya. Total RF-nya ya. Jadi di episode ini kita sudah ngelakuin banyak hal. Seperti kita bikin ada donat di sini, donat sih, bakso ya kalau mungkin, atau bola di Minecraft ini yang cukup khas ya di Minecraft ini. Tentu kemudian kita udah masuk ke Draconic dan ya armor dari Draconic sekarang ya. Dan mungkin kita akan akhiri video ini dengan pertempuran dengan gaya sekali lagi yang T2 ya. Jadi terima kasih semua yang menonton dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Silakan nikmati pertempurannya.